Lanjutan Istri Sang Penguasa Part 2. Jadi, kamu baru kembali dari luar negeri? Tanya Seren berusaha mencairkan suasana canggung di antara mereka. Aku menghabiskan waktu lama di luar negeri. Kira-kira, hampir 7 tahun aku di sana. Kini saatnya aku menghabiskan waktu di sini. Jelas Juda dengan nada yang begitu tenang dan sambil mengesap kopinya. Seren dan Juda menghabiskan waktu minum kopi bersama. Tidak banyak yang mereka bicarakan. Karena Seren dan Juda cukup pendiam terhadap orang yang baru mereka kenal. Der-der-der. Suara ponsel Seren menghapus keheningan di antara mereka berdua. Halo, Angel. Sapa Seren begitu menerima telepon. Seren, kamu di mana? Aku sudah tiba di bandara. Ah, iya aku lupa. Aku segera ke sana, kamu tunggu saja ya. Seren memutus teleponnya dengan Angel dan memasukkan ponselnya ke dalam tas. Sambil berkata pada Juda, maaf, aku harus segera pergi. Aku masih memiliki urusan lain. Lain kali kita bertemu lagi. Terima kasih untuk kopinya, kata Seren dengan nada yang tenang dan senyum tipis di bibirnya lalu berjalan meninggalkan Juda. Juda hanya mengangguk tanda setuju kemudian tersenyum. Kita pasti akan segera bertemu lagi. Gumamnya sambil melihat kepergian Seren. Seren berjalan dengan cepat meninggalkan restoran. Namun ketika dia hendak masuk ke dalam mobilnya, dia seketika termenung. Menatap kosong melihat orang dari kepingan masa lalunya. Kini berdiri tidak jauh dari tempat dia berdiri. Tatapan Seren seketika berubah tajam. Wajahnya kini berubah menjadi keras dan tangannya mulai mengepal. Seren, kamu ada di sini. Sudah lama kita tidak bertemu. Kukira aku tidak akan bertemu lagi denganmu setelah kamu meninggalkan rumah hampir 3 tahun lamanya. Aku senang akhirnya bisa bertemu lagi denganmu. Ah, kata Friska dengan wajah polos dan hendak memeluk Seren. Namun Seren menepisnya hingga Friska memekik. Seren, apa yang kamu lakukan? Friska sudah bersikap baik dengan menyapamu terlebih dahulu. Meskipun dia tahu kalau sikapmu akan seperti ini padanya. Teriak Riko sambil menahan Friska yang hampir jatuh. Jika sudah tahu kalau aku akan bersikap buruk, untuk apa mendekatiku? Sampai ingin memelukku segala, kata Seren dengan nada bicara yang sinis. Seren, apa kamu tidak bisa memaafkanku? Aku tidak sengaja merebut Riko darimu. Kami saling jatuh cinta tanpa kami sadari, kata Friska yang kini telah mulai menitikkan air mata. Berhentilah memamerkan air mata buaya di hadapanku. Jika sudah tahu kalau aku akan bersikap buruk, untuk apa mendekatiku? Sampai ingin memelukku segala, kata Seren dengan nada bicara yang sinis. Seren, apa kamu tidak bisa memaafkanku? Aku tidak sengaja merebut Riko darimu. Kami saling jatuh cinta tanpa kami sadari, kata Friska yang kini telah mulai menitikkan air mata. Berhentilah memamerkan air mata buaya di hadapanku. Aku sama sekali tidak tertarik dengan itu. Seren hendak berjalan pergi namun Riko menarik tangannya. Seren, aku tidak menyangka jika kamu sama sekali tidak berubah. Sikapmu masih tetap saja sama seperti 3 tahun yang lalu. Hubungan kita sudah lama berakhir. Untuk apa kamu masih merasa dendam kepada Friska? Lagi pula aku yang memutuskan sendiri untuk memilihnya sebagai pendampingku. Riko mulai tersulut emosi. Kalau begitu selamat untuk kalian. Dan tidak usah menggangguku lagi, kata Seren dengan sikap acuh tak acuhnya. Seren, tolong maafkan kami. Kami akan segera mengadakan pesta pernikahan. Kuharap kamu bisa hadir dan memberi restu, kata Friska memohon. Berhentilah berharap, karena sampai kapanpun aku tidak akan pernah memaafkan kalian berdua. Suara Seren terdengar begitu dingin dan tatapan matanya begitu tajam. Dia lantas berjalan pergi meninggalkan mereka dan melangkah menuju mobil untuk bergegas ke bandara menjemput Angel. Seren memacu mobilnya dalam kecepatan tinggi, meninggalkan Riko dan Friska yang masih menatap ke arahnya. Seren menggenggam kemudi mobil dengan sangat erat. Air matanya mulai menetes mengingat kepingan masa lalu yang menyakiti hati dan juga fisiknya. Flashback on. Seren dan Riko sudah menjalin hubungan sejak mereka masih duduk di bangku sekolah menengah pertama tingkat akhir. Hubungan mereka sudah diketahui oleh keluarga masing-masing karena orang tua Riko dan Seren berteman baik. Namun semua mulai berubah ketika Friska masuk ke rumah Seren sebagai saudara tirinya. Awalnya Seren dan Friska berteman baik. Namun,
Tanpa Seren ketahui, Friska ternyata mulai iri kepada Seren. Friska selalu bersikap baik di depannya, namun memfitnahnya di belakang. Suatu hari Riko memberikan sebuah boneka kepada Seren melalui Friska. Namun tanpa sepengetahuan Seren, Friska telah merusaknya. Seren, jika kamu tidak menyukainya, kamu tidak harus merusaknya. Itu hadiah yang Riko berikan untuk ulang tahunmu, kata Friska dengan wajah muram. Aku sama sekali tidak merusaknya. Tangan boneka ini sudah terputus ketika aku menemukannya di dalam kardus terbungkus kertas kado. Seren berusaha membela diri dengan sikap santainya. Maksudmu, aku yang memberimu boneka yang telah rusak ini? Riko membuka suaranya. Tidak, bukan itu maksudku. Mungkin, apa kamu kini menuduhku? Kata Friska memotong pembicaraan Seren. Sudahlah, hentikan, Seren. Aku tidak menyangka kalau kamu kini telah berubah. Kata Riko mengakhiri perdebatan di antara mereka. Suatu hari Seren dan Friska berdebat di dekat tangga. Seren, apa maksudmu mengatakan kalau aku telah berusaha merusak hubunganmu dengan Riko? Aku sama sekali tidak melakukan itu. Dan aku tidak pernah berniat merebut Riko darimu. Kata Friska sambil menahan tangan Seren agar tidak pergi. Itu memang kenyataan dan aku sama sekali tidak berbohong. Pertama, kamu yang merusak boneka pemberian Riko dan memberikannya padaku. Kedua, kamu berkata pada Riko kalau aku mulai berubah dan bersikap kasar padamu karena cemburu. Kata Seren yang juga mulai terpancing emosi. Aku tidak melakukan itu. Friska bersikeras. Lepaskan tanganku. Aach. Seren menghempaskan tangan Friska hingga akhirnya dia terjatuh hingga beberapa tangga dan kakinya terkilir. Friska. Di saat yang bersamaan datang Riko. Seren. Apa yang kamu lakukan? Kamu sudah gila. Mulai sekarang kita putus dan pertunangan kita akan dibatalkan. Friska tersenyum licik kepada Seren ketika mendengarnya. Seren. Kamu membuat papa malu. Mulai sekarang pergi dari rumah ini. Papa tidak ingin melihatmu. Dan Friska akan bertunangan dengan Riko. Flashback off. Seren menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Dia menyandarkan kepalanya di atas kemudi mobil dengan linangan air mata. Cukup lama dia berhenti. Setelah dirasa mulai tenang, dia kembali melanjutkan perjalanannya menuju bandara. Tak membutuhkan waktu lama untuk menemukan Angel setibanya dia di bandara. Karena Angel telah menunggunya di pinggir jalan. Angel, aku sangat merindukanmu. Kata Seren begitu keluar dari mobil dan mendekati Angel. Kamu lama sekali. Tadi kamu mengatakan jaraknya terlalu jauh. Aku sudah menunggu selama 1 jam di sini. Gerutu Angel kepada Seren. Maafkan aku. Ada kejadian tak terduga sebelum aku datang ke sini. Apa yang terjadi? Apa kamu terlibat kecelakaan? Apa kamu terluka? Mana? Di bagian mana? Angel terlihat panik dan khawatir. Aku tidak terlibat kecelakaan. Aku bertemu Friska dan Riko. Wajahnya seketika terlihat murung ketika menyebut kedua nama itu. Angel pun ikut terkejut mendengarnya. Apa kamu baik? Baik saja. Mereka tidak melukaimu kan? Aku tidak apa-apa. Ayo kita jalan. Ini sudah mulai larut. Ajak Seren sambil memasukkan koper Angel ke dalam bagasi.